Misalnya ada satu keluarga, namanya Pak Ali, usianya 35 tahun. Pak Ali ini mempunyai seorang istri berusia 33 tahun dan seorang anak berusia 5 tahun. Di sini ada sebuah keranjang batu. Keranjang batu ini berisi beberapa batu, ada batu besar dan ada batu kecil. Keranjang batu ini berada di atas sebuah landasan. Dan di bawah landasan berdiri seorang bapak dengan tangan menopang ke atas. Dan di sampingnya berdiri istri dan anaknya. Mereka ini berdiri di atas tanah yang tidak rata, yang melambangkan kehidupan kita yang selalu naik turun. Batu-batu yang ada dalam keranjang ini melambangkan apa? Ini melambangkan beban hidup atau beban finansial Pak Ali setiap bulannya. Misalnya di sini ada biaya untuk sandang pangan Pak Ali, kemudian ada buat biaya pendidikan, ada buat untuk biaya kesehatan, mungkin ada cicilan-cicilan atau tagihan, kemudian ada buat jalan-jalan, ada buat bantu orang tua, kemudian ada juga buat tabungan. Pak Ali dengan tangan yang terus menopang keranjang batu, kira-kira capek enggak? Pasti capek. Bisa enggak Pak Ali menurunkan tangannya walau sejenak saja, hanya buat istirahat? Nah, Pak Ali walaupun lelah, walaupun sakit, Pak Ali akan tetap berusaha tangannya terus menopang keranjang batu. Karena Pak Ali tahu persis kalau Pak Ali menurunkan tangannya walau sejenak, maka batu-batu yang ada dalam keranjang ini akan jatuh menimpa keluarganya. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dielakkan oleh Pak Ali. Ketika Pak Ali tutup usia, maka Pak Ali akan menurunkan tangannya. Apa yang terjadi dengan keranjang batu? Keranjang batu atau batu-batu yang ada dalam keranjang ini akan jatuh berserakan menimpa keluarganya. Nah, ini kita tidak inginkan terjadi. Nah, bagaimana solusinya? Satu-satunya solusi supaya apabila terjadi resiko tutup usia terhadap Pak Ali, keranjang batu tetap berada di atas landasan, tidak ada jalan lain kecuali dengan membangun dua pilar di kedua sisi ini. Bila terjadi resiko tutup usia dengan Pak Ali, maka keranjang batu tetap kokoh berada di atas landasan karena sudah ada dua pilar yang menahan. Ini disebut sebagai pilar keuangan. Berapa besar keuangan yang harus disiapkan oleh Pak Ali supaya kedua pilar ini kokoh? Nah, misalnya pengeluaran Pak Ali setiap bulannya adalah 8 juta. 8 juta kali 12 kali 10 tahun. Maka sama dengan 960 juta. Nilai pilar Pak Ali yang idealnya adalah 960 juta. Atau kita bulatkan menjadi 1 miliar. Untuk mendapatkan 1 miliar ini, Pak Ali cukup menyisihkan 936.000 per bulan. Anytime terjadi resiko dengan Pak Ali, maka 1 miliar akan cair. Dan 8 juta untuk biaya hidup tetap ada. Nah, berkaitan dengan pilar ini, saya akan menjelaskan tentang Prucinta. Prucinta membayarnya sampai 10 tahun, tapi pertanggungan sampai 20 tahun. Ya, membayar selama 10 tahun. Mulai tahun ke-10 sampai ke-20 tidak perlu bayar alias gratis. Nah, di sini sudah ada standby 1 miliar. Bila terjadi resiko tutup usia dengan Pak Ali, maka 1 miliar ini akan cair. Bagaimana kalau tidak terjadi resiko terhadap Pak Ali?
Artinya aman-aman saja sampai tahun ke-20. Nah, di tahun ke-20 kalau tidak terjadi resiko, maka di sini ada cashback. Sebesar berapa yang disetorkan oleh Pak Ali. Misalnya, tadi untuk mendapatkan 1M, Pak Ali menyetor 936.000 per bulannya. Maka, selama 10 tahun Pak Ali menyetor, ada sebesar 112.320.000. Di tahun ke-20, Pak Ali akan mendapatkan ini. Lumayan untuk menambah dana pensiunnya Pak Ali. Misalnya Pak Ali merasa berat untuk membayar Rp936.000. Oke, berarti uang pertanggungannya ini diturunkan, misalnya 500 juta. Maka Pak Ali cukup menyisihkan 527.000 per bulan. Selama 10 tahun berarti Pak Ali akan mendapatkan 63.240.000 rupiah. Ada lagi tambahannya, bila terjadi resiko tutup usia yang diakibatkan oleh kecelakaan, maka Pak Ali akan mendapatkan 300% dikali UP. Berarti kalau UP-nya 1 miliar, maka akan mendapatkan 3 miliar untuk ahli warisnya Pak Ali. Kalau terjadi risiko tutup usia karena kecelakaan di bulan Ramadan atau plus 2 minggu setelah Idul Fitri, maka yang keluar 400% dikali UP alias 4 miliar. Bapak Ibu, ini pintar-pintarnya kita untuk mengatur keuangan kita. Mungkin kalau kita hitung-hitung untuk mengeluarkan ini, aduh kayaknya nggak cukup. Tapi coba deh, Ibu-Ibu, coba kita list kembali. Berapa sih pengeluaran kita per bulan dan apa-apa yang kita keluarkan. Karena kadang ada yang kita keluarkan dalam sebulan itu hal-hal yang kurang penting atau yang nggak terlalu perlu tapi kita beli. Nah itu saja yang kita iritkan. Karena biaya hidup atau income yang kita dapatkan itu tidak semuanya kita pergunakan untuk pada masa itu. Tetapi kita harus pikirkan juga, karena resiko tidak bisa dikontrol, kapan saja bisa datang, nah kita harus persiapkan, mulai dari sekarang. Kalau tidak terjadi resiko, lumayan ada tambahan dana pensiun buat Pak Ali.